Platform media sosial Kick itu awalnya muncul kayak oase buat para kreator yang pengen bebas bre. Atau seenggaknya itulah janji manisnya. Di permukaan, Kick ini dibangun sebagai tempat di mana aturan mainstream itu agak dilonggarkan. Lu bisa ngetes batas, provok, dan seringkali lolos dari sensor yang bakal langsung di-ban kalau lu di Twitch atau di YouTube. Jadinya semua orang yang pernah dilarang itu pindah ke situ. Yang pernah di-banned tuh langsung mereka migrasinya tuh ke Kick ini. Mereka berkumpul, pamer, dan saling dorong sampai batasnya meledak. Tapi kayak biasa, kebebasan tanpa kontrol itu gampang berubah jadi kekacauan. Contohnya ada orang-orang yang nyuruh perempuan tunawisma itu lompat ke kolam padahal dia kagak bisa berenang. Ada juga streamer yang nge-broadcastin judi itu habis-habisan sekali siaran. Dan ada juga momen-momen yang murni sadis dipamerin sebagai konten. Kalau lu pikir itu bakal berakhir baik, lu naif banget bre. Dari sekumpulan orang kayak gitu muncullah dua nama yang sekarang lagi panas, yaitu Hail Mike dan John Zherka. Dua orang ini cepet banget jadi dua figur paling kontroversial di internet. Dan bukan kontroversi model yang gua protes kebijakan gitu, tapi kontroversi yang bener-bener kotor, hina, provokatif, sering menyinggung batas moral dasar. Jadi waktu mereka kena banned di Kick itu baru-baru ini, sebagian fansnya itu shock. Sisanya itu gak heran sama sekali. Kita ngelihat ini dari jauh itu udah kelihatan dari emang pola perilaku mereka yang udah jelas kayak gitu. Dan ledakan besar itu cuman soal waktu. Jadi hari ini kita bakal bongkar siapa John Zherka, siapa Hail Mike, dan kenapa mereka akhirnya di-ban di Kick, dan gimana reaksi mereka serta para pengikutnya ini. Ini kisah dua cowok yang mikir mereka bisa pijak siapa aja demi exposure. Mikir kesombongan online itu bisa ngelegalin apapun. Sampai akhirnya semua itu meledak di muka mereka sendiri. Mulai dari John Zherka dulu. Lu pernah dengar ini Omegle, situs chat acak yang sekarang udah kagak terlalu rame lagi ya. Itu lu pencet satu tombol dan tiba-tiba lu ketemu orang random dari seluruh dunia kan. Dari pengalaman pribadi gua ya, situs ini itu sering agak jijik gitu. Setengahnya orang ngeselin, setengahnya tuh orang-orang caper yang pamer-pamer organ-organ tubuh gitu. Ya lu tau lah organ tubuh apa yang gua maksud. Tapi ada juga momen lucu, dan buat John itu jadi panggung awal. John sering nongkrong di Omegle. Suatu hari nasibnya nempel. Dia ketemu pembuat acara internet populer King of the Hill. John tampil kayak biasanya, sok sombong, agresif, ngeremehin orang lain. Dan bos acara itu ngerasa cocok. Perfect kata dia. Dia diundang tuh tampil di episodenya langsung. Penonton langsung ngerasa aneh dan terhibur. Awkwardness dari John, persona trollnya ini, semuanya tuh ketemu di satu paket. Exposure itu jadi pemicu. John bikin channelnya sendiri dan mulai orbit ke kreator yang lebih besar, berharap bisa ikutan panel-panel dan siaran bareng mereka juga. Untuk sementara strategi ini jalan dengan lancar. Dia sempat dekat sama komunitas Destiny, ikut diskusi, nempel di circle itu. Tapi kayak kebanyakan relasi online-nya si John ini, baiknya kagak lama. Hubungan itu rusak bre. Itu juga pola yang bakal kita lihat terus ke depannya. John masuk, heboh, terus hubungannya retak karena dia selalu nyenggol batas. Setelah Destiny, John melipir ke arahnya Sneeko, dan disitulah retakan besar mulai kelihatan. Selama ini banyak orang yang berpikir, itu cuman karakter doang, itu cuman persona online-nya doang. John cuman berakting buat konten, biar bisa provok dan dapat klik. Kadang iya, kadang enggak sebenarnya. Masalahnya semakin lama garis antara karakternya ini dan yang beneran itu makin kabur. Di eranya Sneeko muncul perilaku yang bikin orang tuh bener-bener ngeri. John ngelontarin pernyataan yang kelihatan kagak cuman berani tapi berbahaya. Dia pernah bilang kalau dia suka gadis di bawah umur, khususnya umur 16 dan 17, sambil tanpa basa-basi nunjukin kebanggaan dan tantangan buat siapapun yang protes. Lu denger itu, apa yang lu rasain? Jijik kan pasti, marah, bingung gitu kan. Ya semuanya wajar gitu. Dan strateginya John ini emang selalu gitu, ngerelaksin suasana, ngeprovok, nangkep reaksi, terus upload. Tapi saat konten itu melewati batas etika,
menyentuh ketertarikan seksual terhadap anak di bawah umur, itu berhenti sekedar jadi konten kontroversial. Itu udah masuk wilayah kriminal moral, bukan lagi sekedar troll, bukan lagi sekedar buat ngeramein channel. Itu nunjukin pola pikir yang toksik dan berulang. Jadi apakah band yang didapat John dan Hill Mike di Kick itu kejutan yang besar? Bukan, ini adalah perkumpulan ya dari aksi mereka yang udah lama dipetakan, dan buahnya ya kayak begitu di band. Mereka nggak tiba-tiba jadi bermasalah, mereka selalu bermasalah dari awal. Kick ini cuman ganti-ganti batas sampai akhirnya ketika publik dan platform itu udah capek, keputusan tegas jadi nggak terelakkan. Yang perlu lu perhatiin adalah bukan cuman mereka yang salah, sistemnya juga salah. Platform yang nawarin kebebasan total, komunitas yang merayakan kenegatifan, dan penonton yang pengen sensasi tanpa mikir konsekuensi, semua komponen itu nyusun ekosistem yang memupuk perilaku semacam ini. Dan di ujungnya korban paling nyata ia selalu manusia, orang yang dipermainkan, ditipu, atau dibuat objek sensasi. Jadi ini tuh bukan cuma cerita dua orang yang kena banned, ini cerita soal apa yang terjadi waktu kebebasan tanpa tanggung jawab itu jadi mata uang. Yang bikin semua ini makin mengkhawatirkan adalah jenis konten yang Jon Zherka itu sekarang tumpahin ke publik. Lu mikir ucapan gilanya berhenti di omongan? Kagak bre, dia terus ngedorong batas itu kayak orang yang sengaja pengen nabrak tembok. Inget waktu tadi gue bilang Jon Zherka ini dulu nongol dari situs Omegle, tempat dimana lu bisa video call acak sama siapapun di dunia. Nah, Omegle ini udah ditutup kalau di luar, tapi dunia internet itu nggak pernah bener-bener belajar kan. Segera setelah itu lahirlah Monkey, versi baru dengan konsep yang sama, ngobrol acak tapi kali ini dibungkus lebih trendy. Dan kayak biasa, begitu trennya muncul, para streamer Kick ini langsung berbondong-bondong ke sana. Formatnya simple, mereka buka Monkey, nemuin orang secara acak, terus dijadiin bahan konten. Kadang buat ngerosting, kadang buat flirting murahan, kadang buat bahan provokasi. Dan iya, itu viral gitu. Tapi kemudian datanglah hari dimana Jon Zherka dan Sneako ini siaran bareng di platform itu bre. Dan disitulah semuanya mulai kelihatan menjijikan. Sebagian besar orang yang muncul di obrolan mereka itu kelihatan sangat-sangat muda, terlalu muda bahkan, sampai-sampai banyak penonton yang kagak nyaman ngelihatnya. Dan yang lebih parah, Jon Zherka ini tanpa nanya umur, tanpa nahan diri, itu langsung nembak dengan pertanyaan dan komentar yang ya busuk gitu. Dari yang bernada cabul sampai yang bener-bener bikin lu pengen nutup layar. Sambil Sneako duduk di sebelahnya, datar kayak kursi hotel yang udah kebanyakan tamu. Jon Zherka tuh nyerocos, cermin di belakang lu tuh apa? Ruang interogasi. Karpennya sama kayak rambut lu nggak? Yang mana buat gue, yang mana buat dia? Buka mulut lu, ayo bilang. Lu nggak bisa pergi kalau lu belum ngomong. Dan terus begitu, pertanyaan-pertanyaan menjijikan yang ditunjukkan ke orang yang bahkan belum cukup umur buat paham apa makna intrinsik gitu ya yang dia omongin, makna tersiratnya. Kalau lu nonton klipnya, lu bakal ngerasa satu hal, ini tuh bukan jadi sekedar trolling doang, ini udah jadi pelecehan yang disiarin secara live. Jon Zherka itu bukan cuma nyebelin, dia adalah karikatur dari semua hal yang bikin dunia online ini busuk. Bahkan sebelum semua skandal aneh ini keluar, itu banyak orang yang udah muak sama dia. Dia suka banget ngomong gede, pamer kalau gua tuh dulu bekas bouncer, kalau gua tuh dulu petarung jalanan, gua alpha male sejati. Tapi yang paling lucu, rekam jejaknya di dunia nyata itu nol besar. Satu-satunya pertarungan jalanan yang bener-bener direkam publik itu adalah waktu dia ribut sama konten kreator lain, HS Tiki Toki, seorang streamer muda yang badannya kekar, energik, dan real. HS dari awal itu udah lihat siapa Jon Zherka ini sebenarnya, penipu pencitraan, tukang ngomong doang, dan dia nggak segan buat nyindir langsung di live streamnya sendiri. Tentunya Jon Zherka juga kagak bisa diem. Dia ngabisin satu hari penuh ngestok dari HS ini keliling kota, beneran gitu, nyari-nyari HS kayak orang kesurupan. Sampai akhirnya dia nemu HS di jalan, lagi nongkrong bareng temen ceweknya. Dan lu tahu apa yang Jon Zherka lakuin? Itu ngelempar gelas ke arah cewek itu. Dari situ perkelahian beneran pecah. Tapi hasilnya kacau parah buat Jon Zherka. Dia datang siap tempur katanya, tapi di lapangan dia kelihatan kayak orang baru. Pertama kali ribut, HS di sisi lain itu bereaksi secara spontan
spontan tapi tetap tenang, cepat dan juga efisien. Dalam hitungan detik, John Zherka dijatuhin, dibanting dan dipermalukan. Gak cuman kalah, dia dipermalukan habis-habisan. Gue gak bisa nampilin klipnya karena terlalu brutal, tapi cukup lo tahu John Zherka ini dihajar sampai malu sendiri bre. Footworknya berantakan, goyah di beton kering kayak bocah SMA yang baru nyobain tinju gitu. Semua omong kosong soal pertarungan jalanan atau alpha male maconya dia itu langsung hancur di situ juga. Dan sejujurnya dunia internet berterima kasih sama HS Tiki Toki waktu itu, karena lewat video itu seluruh persona jagoan jalanan dari John Zherka ini kebongkar total. Ternyata satu-satunya pihak yang harus takut sama John Zherka ya cuman perempuan. Dia bisa lempar gelas ke cewek tapi nggak bisa nahan satu pukulan dari cowok yang bener-bener siap. Ironi nggak juga, ini pola, karena dibalik semua konten provokatif dan persona edgy-nya itu, John Zherka itu cuma satu hal, cowok berisik yang nyembunyiin ketakutan dan kegagalannya di balik kamera. Dan di dunia yang makin haus drama, orang kayak gini bakal selalu dapat tempat bre, sampai akhirnya mereka nyenggol orang yang salah. Kalau lu pikir John Zherka ini cuma sekedar tukang gaduh di Omegle dan Monkey, tunggu sampai lu denger gimana dia naik level. Bukan hanya bikin onar, tapi ketemu orang-orang yang punya pengaruh besar, dan kadang itu berarti ketemu masalah besar juga. John sempet tuh nongol di No Jumper, podcast Adam 22, yang buat banyak streamer itu semacam tiket masuk ke kalangan dewasa industri hiburan. Dan coba lu denger ini gitu ya, Adam yang bisa berkutat dengan dunia dewasa bilang ke John bahwa beberapa pemeran dalam industri itu ngerasa kagak nyaman dengan perilakunya John sendiri. Coba lu pikir ketika seseorang dari komunitas performer dewasa yang notabene itu udah terbiasa dengan banyak tipe orang bilang lu creepy, itu bukan sekedar gosip, itu udah jadi red flag besar gitu. Adam bilang ada pemain yang menyarankan untuk gak lagi kerja bareng John karena dia melakukan hal-hal yang dianggap mengganggu atau menakutkan. Kata-kata yang dipakainya Adam itu adalah creepy, dan itu bukan kata yang dibuang sembarangan dalam komunitas yang udah kebal sama hal-hal ekstrim ini. John di sisi lain itu punya kebiasaan bungkus semua itu dengan klaim kasar. 5 tahun kerja malam-malam gak ada masalah, 4 tahun Twitch, YouTube, gak pernah ada tuduhan. Tapi klaim-klaim ini makin lama kelihatan makin kosong. Orangnya pembohong kompulsif bre. Apapun yang dia katakan sekarang itu harus ditimbang sama jejak rekamnya yang emang panjang dan bermasalah. Udah jadi ironi tingkat dewa. Orang yang suka ngomong soal cara nge-pick up perempuan, bahkan jualan kursus soal itu, padahal cara dia berinteraksi seringnya mental sampah. Retoriknya itu kayak jualan racun. Dan gak heran kursus kayak gitu sempat laku. Ada pasar buat segala macam toksisitas sayangnya. Masuk ke era ketika John ini bertemu Hill Mike. Komunitas Kick waktu itu masih relatif kompak. Banyak streamer yang sering nongkrong bareng, bikin konten bareng, muncul di rumah satu sama lain. Kayak rumahnya Jack Doherty yang sering jadi pusatnya. Hill Mike, mantan streamer Fortnite, udah punya sejarah kontroversi. Pernah kena ban di Twitch karena komentar yang meremehkan korban judi, lalu pindah ke Kick dan mulai dapat penghasilan besar dari sana. Di Kick mereka lebih bebas, lebih banyak duit, dan suasana itu memupuk perilaku ekstrim. John dan Hill Mike itu ketemu dan langsung klik. Bukan klik secara sehat, tapi klik yang berbahaya. Dua narsisis yang saling memvalidasi satu sama lain. Mereka sering muncul bareng di stream, sering main di platform-platform yang kita bahas tadi, dan pola lamanya si John itu juga belum berubah. Bahkan setelah klip-klip lamanya bocor, John tetap sama. Provokatif, kasar, dan seringkali menyinggung wilayah yang sangat problematik. Hill Mike dia juga ikut-ikutin. Kadang lebih parah, di banyak klip yang beredar, obrolan mereka ke orang random termasuk yang kelihatannya itu sangat muda, bersifat menyerang dan seksual dalam nada. Karena itu, tuduhan soal mereka menghabiskan malam dengan seseorang yang di kemudian hari diklaim adalah di bawah umur itu muncul. Tanpa masuk ke detail eksplisitnya, ini bukan hanya soal kata-kata yang salah tempat, ini soal tanggung jawab moral dan hukum. Akibatnya Kick ngelakuin apa yang seharusnya dan bertindak gitu loh. Bukan keputusan yang tiba-tiba, ini puncak dari akumulasi masalah. John dan Hill Mike akhirnya di-ban setelah serangkaian insiden yang nunjukin pola. Bukan hanya kebodohan random, tapi pola yang berulang, dimana memanfaatkan platform, merendahkan orang lain, dan di satu titik diduga melibatkan seseorang yang belum dewasa secara kagak pantas. Itu garis yang gak bisa disepelein. Yang mau gue
tekanin, ini tuh bukan cuma drama clickbait. Ini tentang bagaimana komunitas, platform, dan para kreator bisa saling memperkuat perilaku toksik sampai akhirnya ada korban nyata, bre. Komunitas Kik yang dulu itu berasa bebas itu ternyata jadi ekosistem yang gampang mentolerir hal-hal berbahaya sampai publik, korban, atau hukum itu turun tangan. Dan ketika itu terjadi, semua yang mendukung perilaku itu ketahuan juga, teman, fans, dan kolaborator. Jadi jangan pernah anggap enteng ketika sorotan beralih dari kontroversial ke tindak tidak pantas. Ada jarak tipis antara provokasi untuk tontonan dan pelanggaran moral atau hukum. John dan Hill Mike itu memilih untuk berjalan di garis itu, dan akhirnya mereka jatuh sendiri. Penonton yang tadinya ngakak kini harus mikir, siapa lagi yang bakal jadi korban berikutnya. Setelah berbulan-bulan pamer gaya hidup liar di depan kamera, akhirnya malam itu jadi titik balik buat Hill Mike dan John Zherka. Mereka pergi keliling kota, bar ke bar, minum, nongkrong, dan kayak biasa, semuanya diabadikan untuk konten. Malam itu mereka bertemu dua perempuan, satu yang udah mereka kenal, satu lagi orang baru. Dari sinilah kekacauannya dimulai, bre. Menurut laporan yang kemudian viral, salah satu perempuan tersebut ternyata masih di bawah umur. Tapi waktu itu Hill Mike dan John Zherka itu nggak repot-repot buat ngecek identitas, nggak ada verifikasi, nggak ada kehati-hatian. Mereka bawa dua orang itu ke rumah untuk after party, masih sambil live dan bercanda di depan penonton. Seorang teman yang ikut nongkrong itu mulai curiga, katanya ada sesuatu yang nggak beres. Dari gaya bicara, tingkah, semuanya tuh kelihatan nggak cocok dengan usia yang diklaim. Dia nyoba kasih tahu John dan Mike ini untuk mastiin dulu, periksa kartu identitas dari dua cewek ini. Tapi respon mereka itu bukan klarifikasi, malah defensif. John ngebantah, nyebut alasan hukum yang jelas-jelas salah, sementara Mike itu malah nyolot, melempar hinaan, dan menolak buat ngecek apapun. Selama malam itu mereka terus ngelempar candaan sinis dan komentar yang bikin penonton makin gak nyaman. Chat udah rame nyuruh mereka berhenti, mastiin fakta, tapi mereka malah ngelawan balik, seolah semua ini cuman hiburan. Akhirnya tekanan dari penonton itu makin besar dan identitas pun dicek, tapi ternyata belakangan kalau identitas yang dicek itu terbukti palsu. Mike dan Zherka itu ngerasa seolah udah terbukti benar dan malah lanjut pesta. Bahkan sempat unggah foto dengan caption "No regrets". Ironis kan, karena beberapa jam kemudian seluruh karir mereka ambruk. Begitu berita soal usia sebenarnya ini bocor ke publik, Kik langsung bertindak cepat. Kedua streamer itu di-ban tanpa batas waktu. Pihak Kik ngerilis pernyataan tegas. Intinya, kalau udah menyangkut anak di bawah umur, mereka nggak main-main. Dan untuk pertama kalinya, komunitas yang biasanya permisif itu pun setuju. Ini langkah yang benar meskipun telat. Setelah sadar platform utama mereka hilang, Mike dan Zherka itu langsung masuk mode panik, damage control. Mereka muncul di live baru, bilang kalau mereka ini dijebak dan menyalahkan seseorang yang mereka sebut karyawan terpercaya, yang konon memperkenalkan perempuan itu ke mereka. Orang ini diklaim bekerja untuk tim pencari tamu sebuah podcast besar, jadi mereka merasa bisa percaya. Mereka bahkan merekam percakapan yang katanya bukti pembelaan di mana pihak tersebut bersumpah bahwa gadis itu sudah cukup umur. Tapi internet bukanlah tempat yang mudah dibohongi. Penyelidik amatir online langsung nemuin bukti yang bertentangan. Walaupun status hukumnya belum jelas dan belum ada vonis apapun, masyarakat internet udah mengambil keputusan moral mereka sendiri. Bukan hanya karena kasus malam itu, tapi karena konteksnya. Selama berbulan-bulan sebelumnya, dua orang ini memang ngebangun citra dengan jokes yang menjurus ke arah yang sama. Itu udah jadi persona, jadi bahan candaan rutin. Dan ketika akhirnya tuduhan nyata ini muncul, publik nggak bisa lagi menganggapnya cuma lelucon. Sekarang setelah semua pintu ketutup, mereka cuma punya satu tempat buat bersuara, yaitu Twitter. Di sanalah mereka terus nyoba bersih-bersih nama sambil disemangatin sisa pengikut setia yang masih mau percaya. Tapi bahkan di sana dukungan mereka tuh tipis dan aneh, campuran antara simpati buta dan nostalgia. Banyak yang mulai sadar bahwa idolanya ini bukan edgy tapi bermasalah. Kolaborator menjauh, sponsor hilang, reputasi hancur, dan begitulah akhir dari perjalanan dua streamer yang pikir kalau mereka ini kebal dari konsekuensi. Mereka mulai dari konten provokatif, main-main dengan batas, dan akhirnya kehilangan segalanya begitu batas itu benar-benar mereka lewatin. Sekarang nama John Zherka dan Hill Mike bukan lagi sinonim bebas berekspresi, tapi simbol kehancuran akibat kesombongan digital. Dua orang yang menjadikan lelucon berbahaya sebagai identitas sampai kenyataan datang
menagih. Pada akhirnya bukan algoritma yang hancurin mereka, tapi diri mereka sendiri. Kalau ada yang bisa lu ambil dari cerita ini, itu jangan cuma jadi penonton yang lolos dari rasa bersalah, bre. Dunia online itu gampang banget ngegoda kita untuk nonton drama, ngeklik dan ketawa. Tapi ingat, di balik layar ada nyawa, reputasi, dan kadang hukum yang bisa hancur. Kebebasan bukan berarti bebas dari tanggung jawab. Kalau lu ngerasa terguncang atau ngerasa pernah jadi bagian dari kultur yang ngerayain hal-hal kayak begini, sorry bre, ini tuh udah waktunya berubah menurut gua. Pelan-pelan mulai seleksi konten yang lu dukung, yang lu tonton. Jangan jadiin sensasi sebagai tolak ukur moral. Dan kalau lu kreator, tanyain diri lo dulu sebelum lu nge-push batas ini. Apakah ini cuman buat views atau lu memang masih punya nurani? Oke, segitu aja buat video gua kali ini. Kalau lu suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan gue udah buka membership dimana gue bakal lebih sering nge-publish video-video yang ngebahas soal kartel ataupun skandal-skandal influencer kayak gini. Kalau lu tertarik silahkan tombol joinnya di bawah. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.